Saya kira ini adalah pembuktian dari dua kubu ini, kubu KPK yang mentersangkakan dan kemudian kubunya Gus Yakut yang menjadi tersangka. Betulkah kerugiannya itu 1 triliun? Betul. Atau apakah 1 triliun itu kerugiannya sudah benar perhitungannya? Kan begitu. Siapa yang melakukan audit? Apakah auditnya itu dari BPK atau dari yang lain? Pasal 9 tadi, pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 gitu ya. Direvisi undang-undang ini oleh DPR. Di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025. Ya. Apa isinya? Isinya adalah menarik. Pintu ini kemudian, masalah kuota ini kemudian dijadikan pintu masuk oleh DPR untuk menambah kewenangan mereka. Apa maksudnya? Dulu kewenangan yang melekat di DPR itu dalam urusan haji itu cuma satu, Mas. Apa itu? Penentuan BPIH harus disetujui oleh DPR. Oke. Ya kan? Di situ saja. Di situ saja. Kalau yang lain kan tugas-tugas mereka pengawasan. Kalau yang baru? Kalau yang baru, jika ada kuota tambahan, maka kementerian itu harus meminta izin kepada DPR. Halo, Assalamualaikum. Teman-teman Ruang Publik, kita masih membahas perkara kuota haji 2024. Kemarin sudah kita wawancara dengan Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama 2020 sampai 2024, di mana perkara haji ini mencuat dan di antaranya yang dibahas yang utama adalah kewenangan untuk membagi jamaah haji tambahan, kuota haji tambahan yang sebesar 20.000 menjadi 50% atau 10.000 untuk yang reguler dan 10.000 untuk yang haji khusus. Nah, apakah dia punya kewenangan dan tidak? Kita sudah membahas juga dengan Gus Yakut, dan Gus Yakut dalam podcast sebelumnya telah memaparkan perspektifnya, dan saya juga sempat menanyakan kenapa begitu lama untuk menyampaikan perspektif itu ke publik, padahal isunya itu sudah sangat lama sekali berjalan sejak di DPR sampai bergulir di KPK dan dipanggil beberapa kali, tapi tidak banyak komentar yang disampaikan oleh Gus Yakut. Tapi kemarin sudah dibahas dan silahkan ditonton videonya. Dan saat ini di studio saya bersama Mas Mustolih Siroj. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan kita itu soal haji. Dan Mas Mustolih ini adalah Ketua Komnas Haji Indonesia. Beliau juga merupakan pakar hukum, praktisi hukum. Kemarin baru selesai doktoral ya, Mas, ya, di Universitas Pelita Harapan Hukum dan Bisnis. Iya. Jadi makin hukum bisnis. Jadi makin legit ini, legitimasi masalah hukumnya. Di S2-nya juga beliau adalah hukum bisnis di Tarumanegara. Nah, jadi saya akan membahas dua hal di sini. Yang pertama adalah persoalan haji 2024 dari perspektif Komnas Hajinya, bagaimana perjalanan dan seterusnya. Lalu kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah aspek hukumnya yang membuat Gus Yakut saat ini menjadi tersangka oleh KPK. Hari Jumat kemarin beliau menjadi tersangka. Oke, Mas, bisa diceritakan sedikit soal bagaimana sih fungsi Komnas Haji itu dalam penyelenggaraan haji di Indonesia itu? Iya, terima kasih Mas Rozali. Jadi Komnas Haji itu adalah lembaga yang diinisiasi oleh masyarakat. Yang kita dirikan itu dulu rame-rame, itu banyak intelektual yang ada di situ. Juli 2013 kita bentuk. Nah, kemudian dalam perjalanannya memang waktu itu Komnas Haji itu adalah bentuk ekspresi daripada keprihatinan kita sebagai intelektual, sebagai santri barangkali gitu ya. Itu yang kemudian banyak melihat fenomena masyarakat yang ditipu dalam menyelenggarakan ibadah umroh dan haji. Waktu itu ada yang
bahkan ditinggal di negara di luar negeri itu, ada yang ditelantarin di Yaman, ada yang ditelantarin di Malaysia. Oh iya. Ya, Oke. waktu itu seperti era jahiliyah tahun-tahun itu. Artinya banyak sekali korban-korban, tapi karena instrumen hukumnya lemah sehingga kemudian sulit untuk dijangkau pelaku-pelaku daripada penipuan haji dan umroh itu. Nah, sehingga kita kemudian melakukan advokasi. Bahkan advokasi kita itu tidak hanya, kan secara umum kita bagi dua, advokasi kebijakan, policy gitu ya, yang diterbitkan oleh DPR, kemudian Kementerian Agama waktu itu, dan intinya kaitan-kaitan dengan sektor-sektor policy publik gitu ya. Tapi juga kita sampai pada litigasi, Mas. Litigasi itu kita membela jamaah haji, jamaah umroh itu sampai ke pengadilan. Bahkan kita dulu pernah menggugat salah satu travel besar Jakarta yang menelantarkan jamaah, dan akhirnya karena mereka takut viral maka kemudian berdamai. Nah, ya kemudian ya selesai restoratif justice gitu ya. Nah, baru kemudian kita melakukan 4 tahun terakhir itu Komnas Haji melakukan, karena ini kan makin haji dari semakin kesini itu kan menjadi isu yang dulu kan berita haji itu kan munculnya ya menjelang musim haji atau pemulangan, pemberangkatan gitu. Nah, sekarang isu haji itu semakin luas dan ekosistemnya makin membaik begitu ya. Oleh karena itu setiap tahun khususnya di musim haji itu kita mendirikan posko pengaduan jamaah. Oh, oke. Nah, salah satunya dari tahun lalu tuh, Mas. Tahun lalu yang mengadu ada jamaah dari Bandung yang kemudian berangkat dengan istrinya dan mertuanya. Istrinya lolos di pemeriksaan setelah sudah nyampe di Jeddah, Bandara King Abdul Aziz. Istri dan mertuanya itu lolos pemeriksaan bandara, dia tidak boleh. Tidak boleh melewati bandara atau di stop oleh petugas bandara sana. Ternyata apa? Visanya dibatalkan sepihak oleh oknum pejabat tertentu. Nah, sehingga jadi hal-hal yang begitu itu yang sehingga kemudian dipulangkan hanya menggunakan pakaian ihram, padahal dia sudah punya visa, sudah diberikan visa tadinya, sudah diberikan living cost, sudah di pelunasan prosedur, tapi dipulangkan. Nah, benar-benar seperti itu. Nah, termasuk di revisi kemarin kan DPR itu kan merevisi undang-undang yang nanti akan kita bicarakan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Itu saya juga diundang oleh DPR dalam RDPU oleh Panja Komisi 8 yang merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 sebagai salah satu narasumber yang dikatakan katanya pakar gitu, Mas. Sudah pakar ini. Kan yang menyebut DPR bukan saya. Ya. Kemudian sebelum itu kita diundang oleh DPD. DPD RI. Kemudian sebelumnya lagi kita langganan juga diundang oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, meskipun saya cukup sering mengkritik mereka sebetulnya, tapi mungkin karena senang saya kritik gitu ya. Kemudian dipanggil di kampus lebih sering lagi. BPKH ini adalah lembaga yang ngelola keuangan haji. Kemarin waktu saya wawancara Gus Yakut, dia bilang memang yang ngelola keuangannya BPKH bukan Kementerian Agama. Sejak 2017. Sejak dia belum masuk jadi menteri. Jauh sebelum jadi menteri. Baik. Oke. Ini Mas, kita masuk ke hotspotnya. Yeah. Tanggal 9 kemarin Gus Yakut itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dan di antara yang dialamatkan kepada Gus Yakut adalah apakah dia benar-benar memiliki kewenangan untuk menetapkan kuota haji tambahan yang sebesar 20.000 itu menjadi 10.000. Apakah pembagian 50% itu sesuai dengan peraturan atau tidak? Dan landasannya kalau kemarin saya wawancara sama Gus Yakut itu adalah di pasal 9. Nah, sebelum itu sebagai disclaimer ini, biar tidak membingungkan, kita harus menekankan dulu bahwa jamaah haji Indonesia yang kuota dasarnya adalah 221.000 itu tidak ada persoalan, betul ya? Jadi persoalannya sudah selesai, tapi kemudian yang menjadi persoalan adalah kuota tambahan yang sebesar 20.000 itu. Nah, jenengan sebagai baik dari perspektif dari Komnas Haji ataupun dari pakar hukum, kalau melihat itu seperti apa, Mas?
Iya, karena sampai disclaimer, saya juga disclaimer. Oke. Artinya ini jangan sampai kemudian kita pertama menghormati proses hukum yang ada di KPK. Ya. Gitu. Ini saya kira pernyataan ini penting. Bahwa yang akan saya sampaikan itu adalah keyakinan saya. Nah, itu keyakinan Kata Panji itu gitu. sedang lagi menurut saya yang sudah menjadi praktisi hukum, terutama menyoroti isu-isu haji puluhan tahun gitu ya. Nah, oleh karena itu bahwa proses penetapan tersangka Gus Yakut ini malah tersangkanya tidak lama setelah ulang tahun ya. Kenapa? Tidak lama dari beliau ulang tahun kalau tidak salah itu. Nah, jadi ada beberapa kita dalam proses ini saya kira kita harus hormati apa yang sudah dilakukan oleh KPK. Ya. Karena kan KPK juga sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan ini sangat lama. Itu ya. Dan memang untuk konteks ini Mas, itu KPK saya melihatnya itu agak pelan karena dugaan saya KPK ini sangat hati-hati. Kenapa sangat hati-hati? Karena kalau ada penyelenggara negara yang kemudian menyalahgunaan wewenang dan kemudian kaitannya dengan APBN, uangnya nih, sumber uangnya nih, APBD atau uang misalnya dari BUMN, itu mendefinisikannya mudah. Oke. Ya karena uang negara itu. Karena uang negara. Nah, karena nanti Gus Yakut ditersangkakan itu kan menggunakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang di situ ada aspek kerugian negara. Ya kan? Nah, menariknya adalah nanti ini akan menjadi, saya memantau betul kasus ini. Artinya membuktikan, kan KPK mentersangkakan Gus Yakut, maka dia harus membuktikan di pengadilan. Ya. Gitu ya. Siapa yang mendalilkan, dialah yang membuktikan gitu ya. Oleh karena itu ini tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena pangkal yang harus dibuktikan itu dua. Soal kuota, betulkah pembagian 50% ini melanggar hukum? Yang kedua adalah apakah betul soal kuota ini berkaitan dengan kerugian negara? Karena kalau definisi kerugian negara itu ada di Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan, ada di Undang-Undang tentang Keuangan Negara, ada di Undang-Undang tentang Keuangan Daerah, ada Undang-Undang APBN, banyak tuh. Nah itu kan harus ada unsur keuangan negaranya. Oke. Nah nanti dijabarkan di situ. Nah singkat cerita, kalau saya melihat begini, memang ini kan sudah ada terfragmentasi menjadi dua perspektif yang berhadapan-hadapan nih. KPK menggunakan pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, di mana di situ kuota untuk jamaah haji khusus itu adalah 8%. Ya. Ya kan gitu ya. Di pasal 64. Sebaliknya Gus Yakut dan timnya itu kan menggunakan pasal 9. Ya kan? Nah, yang jarang diperdebatkan orang itu adalah begini, Mas. Kalau 8% memang eksplisit ada di pasal 64 ayat 2. Betul. Kan? Tapi angka 92% itu ada nggak di undang-undang? Tidak ada. Tidak ada. Benar. Angka 92% itu hanya menyimpulkan berdasarkan karena sudah diambil 8% oleh haji khusus, ya kan? Maka sisanya 92%. Ya. Tapi angka 92% itu tidak eksplisit. Dia tidak pernah ada di Tidak dalam pernah ada. undang-undang haji. Tidak pernah ada. Saya bisa yakinkan itu. Kalau pemirsa tidak percaya, silakan kita cek bareng-bareng. Ya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu dengan situasi ini dari aspek yuridisnya ya. Jadi apakah itu benar atau salah? Saya melihat bahwa, dan ini saya sebelum kasus ini bergulir menjadi kasus hukum dulu, sebelum ada pansus gitu ya, saya pun mendiskusikan soalnya dengan anggota-anggota DPR. Kenapa? Kalau kemudian pasal 9 ini dinegasikan, dinafikan, lantas apa gunanya pasal 9 ini? Di situ pasal 9 kan menyatakan bahwa kuota tambahan itu adalah wewenang menteri, kan gitu. Oke. Nah makanya, dua kutub ini kan berhadapan-hadapan. Nanti pembuktiannya seperti apa? Nah makanya kembali ke soal kuota ini. Nah apakah kemudian kuota ini juga menjadi menjadi keharusan? Karena sebelumnya kuota tambahan itu kan ada juga di tahun 2023, 8.000. Ya. Diambil sama
pemerintah sama Kementerian Agama waktu itu. Ingat juga tahun 2022 itu juga kita ditawarin tambahan kuota. 10.000, tapi tidak diambil karena terlalu mepet. Kenapa? Karena sebetulnya maka kalau ada narasi yang bilang bahwa akibat 50-50 pembagian 50% itu kemudian membuat jamaah haji antriannya makin panjang begitu ya. Saya kira iya, tapi tidak signifikan, Mas. Oke. Yang signifikan apa? COVID. Oh iya. COVID itu 2020. Jadi saya masih ingat betul. Pelaku usaha yang pertama kali merasakan kebijakan Arab Saudi yang kemudian sangat berpengaruh itu adalah ketika jamaah umroh sudah terbang ke sana, bahkan sudah hampir landing, sudah nyampe di Turki, kan ada yang city tour dulu tuh. Nggak boleh ke Saudi, kenapa? Sudah ditutup bandaranya. Di sini kita belum ada pernyataan resmi dari pemerintah bahwa COVID itu adalah force majeure. Maka yang pertama kali merasakan kebijakan COVID itu adalah yang tentu membuat dampak kerugian ekonomi gitu ya. Itu adalah jamaah travel. Nah, maka kemudian 2020 kita menyatakan ini force majeure, bencana non alam begitu ya. Nah, kemudian 2020 saat itu Arab Saudi juga menyatakan bahwa Arab Saudi tidak menerima jamaah haji dari luar. Hajinya tetap berjalan. Bahkan waktu itu haji yang paling senyap itu 2020 dan 2021 karena cuma diikuti oleh 50.000. Dan itu pun hanya warga Saudi atau ekspatriat yang sudah di situ. Karena kan COVID-19 waktu itu kan bisa menulari banyak orang gitu ya. Nah, baru dibuka itu kemudian tahun 2022, Mas. 2022 ini pun kuotanya cuma 100.050. Nah, tiba-tiba kemudian ada tambahan Arab Saudi begitu ya, mau memberikan tambahan. Nah, tapi karena waktunya sudah sangat mepet dan bahkan waktu itu banyak dari anggota DPR kita yang menyatakan bahwa udah ambil saja. Kalau perlu malah dibagi saja ke haji khusus. Gitu ya. Oke. Nah, tapi karena situasi, artinya saya mau katakan begini. Jumlah kuota itu adalah hak prerogatif daripada negara tuan rumah, dalam hal ini adalah Arab Saudi. Oh iya. Dan jumlahnya tidak mesti 221.000. Oke. Bisa berubah, bisa bertambah. Karena sebelum kuota kita menjadi 221.000 itu sejak tahun 2019, Mas. Sebelum itu kan di bawah 160-an lah. Sebelum itu turun lagi, Jadi fluktuatif. Karena yang menentukan adalah rumusnya kan 1:1000. Itu kesepakatan negara-negara OKI tahun akhir 70-an gitu ya. Jadi satu jamaah di satu negara itu mewakili 1.000 penduduk muslim. Nah, karena kita nambah terus akhirnya kuota kita nambah. Nah, kembali ke tadi soal kuota. Nah, maka kemudian ada konteks, jadi argumentasi yuridisnya tadi itu kan ada pasal 9 begitu ya, yang itu merupakan kewenangan menteri. Ingat, kewenangan menteri bukan diskresi, Mas. Kalau diskresi itu kan kewenangan karena kekosongan hukum, namanya diskresi, gitu ya. Itu ada di undang-undang tentang administrasi pemerintahan. Tapi kalau sudah ternyata jelas dalam undang-undang itu kan kewenangan namanya begitu ya. Nah, maka ini yang kemudian sejak kemudian ada pansus, ada KPK masuk gitu, ini yang kemudian menjadi perdebatan. KPK langsung menunjuk pada pasal 64 ayat 2, kemudian Menteri Agama waktu itu menggunakan pasal 9 tadi. Karena memang pasal itu kan eksis dan memang mengatur tentang kuota di situ. Nah, singkat cerita kemudian ini bergulir dan kemudian berkembang kemana-mana gitu ya. Akhirnya kemudian menjadi urusan hukum. Gitu, Mas, kira-kira. Oke. Saya kemarin waktu wawancara dengan Gus Yakut juga menanyakan latar belakang pengambilan keputusan 50-50 itu, selain karena ada dasar hukumnya ya. Selain karena ada eksis pasal 9 ayat 1 dan 2. Pasal 9A dan B kalau nggak salah itu. Yang menyatakan bahwa kuota haji tambahan itu ditetapkan setelah kuota haji dasar sudah eksis, baru ada kuota haji tambahan dan kuotanya itu ditetapkan oleh menteri. Nah, tapi ada latar belakang apa sehingga membuat Gus Yakut mengambil keputusan memperbanyak kuota untuk kuota haji khusus itu? Di antara jawabannya, yang pertama tentu waktunya yang mepet.
waktu keluarnya kuota tambahan itu kan tidak selama kuota yang dasar, betul ya? Yang kedua adalah adanya crowded di Musdalifah dan Mina. Waktu itu kalau tidak salah Gus Yakut juga menerangkan bahwa ada pembangunan toilet yang menyebabkan sekitar 2 km itu di Musdalifah atau Mina itu yang kosong, dan ada kaitannya dengan masalah pembiayaan. Pembiayaan itu kira-kira di Mina 1 itu lebih mahal daripada Mina yang lain karena dia lebih dekat. Disclaimer dulu, saya belum pernah haji, saya tidak bisa membayangkan itu. Tapi kalau sehingga biaya jamaah haji di Indonesia itu hanya bisa untuk ada di wilayah Mina yang relatif lebih murah. Karena kalau semuanya digunakan untuk kuota haji tambahan ini yang reguler, maka konsekuensi ada subsidi yang tidak sedikit, yang besar. Nah, itu argumentasinya. Jenengan waktu 2023 pernah menjadi tim Monef. Melihat argumentasi Gus Yakut seperti itu, seperti apa? Ya, jadi persiapan haji itu kan persiapan teknisnya sangat rumit, Mas. Yep. Jadi soal kuota itu bisa gini, misalnya selesai musim haji 2022, operasional haji setelah Armuzna, biasanya antara rentang waktu seminggu atau 10 hari, pemerintah Saudi itu mengumpulkan pemimpin daripada misi haji dari negara-negara yang mengirimkan jamaah. Kemudian mereka mengumumkan kuota yang akan diberikan kepada negara-negara tersebut untuk musim berikutnya. Okay. Nah, sehingga kemudian ketika yang dibagi itu adalah kuota pokok gitu ya, kuota dasar, maka persiapannya kan jauh. Okay. Misalnya untuk negosiasi penerbangan, negosiasi transportasi bus sholawat, kemudian hotel. Nah, yang paling krusial itu kan di Armuzna nih, Arafah, Musdalifah dan Mina. Karena memang puncak haji ada di situ. Ya, betul. Rukun haji bahkan di situ, ya kan? Istilahnya kan kalau dalam bahasanya itu Al-Hajju Arafah, ya kan? Haji di Arafah. Nah, harga-harga pemondokan catering konsumsi yang ada di situ itu kan beda harganya. Nah, begitupun dengan pola pengadaannya. Maka ketika kemudian semakin panjang waktunya untuk melakukan negosiasi kontrak-kontrak di situ, maka tentu harganya relatif murah dong. Bisa ditekan karena negosiasi masih rentang waktunya cukup panjang. Tapi begitu kemudian Pak Jokowi waktu itu tahun Oktober 2023 itu beliau melakukan lobby gitu ya, minta tambahan kuota, memang dikabulkan oleh Saudi. Khodimul Haramain gitu ya, oleh Arab Saudi, oleh raja. Nah, tapi kan kemudian sistem menuju ke hajinya itu kan tidak seketika. Termasuk ketika untuk pengadaannya, Mas. Pengadaan tadi kontrak-kontraknya itu artinya kan harus di follow up setelah harus itu di follow up, misalnya nambah pesawat kan nambah, berarti kan rate-nya begitu ya. Kemudian jadwal penerbangannya, kemudian pemondokannya, kemudian konsumsinya, kemudian petugasnya, sampai jangan lupa. Nah, oleh karena itu, dan ini ingat, pengadaan-pengadaan seperti ini kan diadakan itu juga bukan di negara kita tapi di negara Arab Saudi. Betul. Nah, oleh karena itu kita harus tunduk pada aturan-aturan sana. Maka tidak sederhana. Nah, kemudian di tahun 2023 tadi memang ada haji 2023 itu kan haji pertama kali mengusung haji ramah lansia. Ya, saya masih ingat waktu itu sekitar lansianya itu 60 ribuan. Nah, itu kebijakan haji ramah lansia itu kebijakan luar biasa menurut saya. Karena luar biasa mengurai orang-orang yang kemudian hampir tidak punya harapan untuk berhaji karena yang namanya lansia di undang-undang itu kan 65 tahun ke atas. Maka kemudian dibuka itu. Jadi karena setelah Covid kan waktu itu ya. Berani sekali itu. Nah, waktu itu memang kebijakan yang cukup berani. Akhirnya kemudian banyak yang berangkat tapi memang ada resiko waktu itu banyak yang meninggal. Karena sistem istitoahnya waktu itu belum kuat gitu ya. Tapi bagi saya ide itu oke. Karena orang yang sudah daftar haji sudah umurnya 60 tahun, 50 tahun lagi dengan antrian kita yang masih panjang puluhan tahun bahkan 48 tahun begitu ya. Itu kan waduh, berangkat apa enggak. Nah, begitu ada kebijakan itu kan terurai nih. Nah, tapi kemudian
ada peristiwa-peristiwa misalnya penumpukan di Musdalifah. Jadi pergerakan jamaah itu, Mas Rosali, jamaah itu kan yang berangkatnya kloter pertama itu ditaruh di Madinah. Ya. Mereka ibadah di Madinah, nanti mendekati musim haji, puncak haji itu digeser ke Mekah. Nah, yang kloter terakhir itu langsung di Mekah. Nah, baru jamaah itu kan dibawa ke Arafah tanggal 8 Zulhijjah. Karena 9-nya kan harus wukuf dia. Ya kan? Wukuf di Arafah. Nah, ini kan tenda-tenda ini terbatas. Kalau Arafah relatif, karena waktu di Arafah itu tidak lama, kan 1 kali 24 jam lah kurang lebih ya. Setelah wukuf selesai, kewajiban itu kan sudah bergeser ke Musdalifah nih. Di Musdalifah kan cukup untuk anuannya mabit saja. Mabit saja. Bahkan di situ karena, dan di 2023 karena kembali normal ininya, maka kepadatannya itu luar biasa, Mas. Sehingga disitulah kemudian muncul kebijakan yang namanya murur. Ya kan? Murur itu apa? Cukup melewati saja. Melintas gitu ya. Melintas Musdalifah saja sudah dianggap sah. Ya. Dan waktu itu ada kiai-kiai kita tuh yang tugasnya itu di bimbingan ibadah, itu ada namanya, istilahnya itu fiqhut taisir. Jadi fikih untuk memudahkan orang beribadah haji. Arab Saudi juga menggagas itu. Nah, sehingga kalau mereka yang sudah lansia dan kemudian kesehatannya menurun, fisiknya drop, suka atau tidak sih, yang jelas dia masih punya nafas, itu kan harus dibawa ke Musdalifah, harus dibawa ke Arafah. Ya kan? Maka kalau di Arafah disebutnya sebagai safari wukuf. Ya kan? Kalau setelah wukuf selesai digeser kan. Ada yang menggunakan mobil, ada yang pakai tandu, ada yang pakai macam-macam ya kan. Yang penting melintas. Nah, kalau di Arafah di Musdalifah karena waktunya relatif singkat, itu kewaspadaannya masih bisa diukur. Tapi bagaimana ketika mereka harus 3 hari jamarot ya kan di Mina. Nah, ini yang krusial itu di Mina sebetulnya. Apalagi tadi sebelum di 2023 sebelum jamaah haji digeser ke dari Musdalifah ke Mina, ya kan? Jadwalnya kan waktu itu sebetulnya jam 6 paling lambat jamaah ini harus dibawa ke Mina. Baik. Artinya yang mau saya sampaikan adalah di tahun 2023 itu ada terjadi krodit di Armuzna itu ya. Betul. Dan kalau tidak salah itu 700 lebih yang meninggal. Betul. Jamaah haji. Hampir 800. Hampir 800. Hampir 800. Nah, itu yang menyebabkan terus kemudian ada perubahan policy yang diambil oleh Kementerian Agama, termasuk murur itu tadi. Dan diantaranya mungkin nanti kita akan sampai kepada pembagian 50-50 ya. Karena untuk memperlancar proses haji itu di Arnusna dan akhirnya mengurangi, kalau Gus Yakut waktu itu kemarin dia bilang untuk menekan untuk hifdun nafas, menekan jumlah wafatnya jamaah haji. Nah, terus apa yang terjadi di 2024 itu? Kemarin akhirnya angka kematian memang menurun akhirnya. Artinya ada keberhasilan di situ. Nah, Mas melihat keberhasilan itu seperti apa? Sebelum ke situ Mas, saya tuntaskan dulu. Oke. Karena ini tentang hifdzun nafas itu diukurnya dari sini. Tadi di Musdalifah itu kan kepadatan, cara mengurangi kepadatan itu kan murur saja. Nah, ketika di Mina itu ada yang kemudian di 2023 berdasarkan peristiwa 2023 itulah kemudian muncul ide namanya tanazul. Oke. Apa itu tanazul? Jadi karena padat sekali di Mina itu ya kan, akhirnya kemudian terobosan yang dimunculkan itu adalah tanazul. Tanazul itu apa? Jamaah haji yang kemudian pemondokannya ada di Syisyah dan Raudhah, kira-kira 2 kilo dari Mina lah. Oke. Itu mereka didorong untuk kemudian tidak menginap di Mina, tapi menginapnya di hotel asal. Oke. Nah, di hotel asal disediakan makanan, transportasi. Oke. Nah, ini cara, makanya metodologi tanazul dan murur ini menjadi legitimasi bagi kemudian tadi hifdzun nafas itu. Nyambungnya di situ. Oke. Nah, ini juga dibuktikan 2025 yang hajinya dipimpin Amirul Hajinya oleh Profesor Nazaruddin Umar, Menteri Agama, itu kan menggunakan metode itu. Meskipun kemudian mereka gagal ya, karena pemerintah Saudi itu kemudian membatasi begitu ya.
Tapi metode ini yang, dan saya menduga di 2026 ini murur dan tanazul itu akan dipakai. Masih akan Tujuannya tadi, digunakan. ingat bahwa yang harus kita ingat di situ adalah prosesi haji itu diikuti oleh bukan hanya masyarakat Muslim Indonesia, tapi masyarakat Muslim dunia, yang jumlahnya juga fluktuatif, Mas. Kadangkala 1,3 juta, kadangkala 1,6 juta, kadangkala sampai 2 juta lebih. Nah, itu yang kemudian mempengaruhi kesiapan daripada yang namanya tadi lahan Mina, lahan Musdalifah, lahan Arafah itu kan tidak nambah. Sedangkan jamaah hajinya kan nambah. Ini yang kemudian cerita-cerita di tahun 2025 masih ada kemudian jamaah haji yang kemudian tidak mendapatkan tenda. Bahkan di 2023 itu beberapa banyak pejabat kita dari DPR itu yang kemudian juga tidak kebagian tenda karena membludaknya jamaah itu. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar bahwa kalau kemudian tambahan kuota 2020 ini didistribusikan berdasarkan rumusan normal, maka itu memang akan menimbulkan tantangan bagi hifdzun nafas itu. Ya, tapi memang ketika kemudian kebijakan itu kemudian dianggap berbeda, nah ini kan urusannya lain lagi. Ya. Jadi istilah bahwa niat baik saja tidak cukup itu ya ini. Ya itu. Niat baik saja tidak cukup. Nah, yang menjadi masalah ini kan akhirnya ada pembagian di 2024 itu, membagi yang awalnya itu kuota haji tambahan yang awalnya dibagi 8% ke khusus, yang reguler itu 92%, menjadi 50% di tahun 2024. Secara argumentasi, ini benar ya, berarti argumentasi untuk hifdzun nafas itu tadi. Hifdzun nafas itu ya menjaga keselamatan jamaah haji. Apakah itu benar argumentasi itu? Kalau diturunkan lagi darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh, kan gitu ya. Jadi ini untuk menghindari resiko kematian, gitu ya. Resiko kemudian penumpukan jamaah yang tadi di Musdalifah itu terjadi keterlambatan penjemputan armada, Mas. Yang harusnya jam 6 pagi sudah clear, sudah bersih gitu ya. Sudah bersih dan mereka jamaah kita itu sudah bergeser ke Mina. Itu sampai jam 2. Sampai bisa bayangkan di Musdalifah siang hari jam 2 tidak ada makanan, toiletnya jauh, tidak ada minuman. Karena memang kan desainnya tidak untuk berlama-lama di situ. Kenapa? Karena waktu itu terjadi kemacetan luar biasa. Jadi bukan karena kesalahan pemerintah kita. Tapi karena waktu itu terjadi kemacetan bis yang puluhan ribu bis yang mengangkut jamaah dari berbagai negara itu terjadi stuck di situ. Lalu lintas, sehingga kemudian akhirnya ekses dari di situ mereka kan harus geser ke Mina. Di Mina kemudian terjadi penumpukan lagi, kemudian disitulah ini saya melihat dengan kepala mata sendiri, mata kepala saya sendiri, Mas. Ada semua tempat-tempat ibadah itu, tempat-tempat jamaah haji itu saya kunjungi ya. Karena kan kita tim monitoring. Nah, yang saya tidak berani itu adalah melihat tenda kesehatan waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu begitu datang orang ditandu, nggak lama kemudian sudah jadi jenazah. Sehingga saya tidak kuat di situ tuh di tenda Mina itu di kesehatan. Karena waktu itu jumlahnya sangat tinggi. Itu memecahkan rekor tahun 2015. Tahun 2015 itu yang meninggal itu kurang lebih 635 atau 650 ya. Nah, di tahun 2023 itu lonjakannya naik di angka hampir 800 jamaah yang wafat di situ. Nah, itu yang kemudian saya melihatnya bahwa kalkulasi inilah yang kemudian menjadikan dasar pemerintah waktu itu untuk kemudian mengambil langkah supaya jadi secara argumentasi yuridis ada dasar hukumnya dengan tadi cantolannya itu adalah pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, ya kan? Yang berikutnya adalah kemudian argumentasi yuridis sosiologis yang ketika kejadian-kejadian rentetan kejadian-kejadian yang terjadi di tahun 2023 itu. Oke. Itu kira-kira, Mas. Baik.
Lalu kemudian kalau misalnya argumentasinya, ya ini kan sekarang faktanya Gus Yakut sudah menjadi tersangka di KPK. Yang dia harus, kalau dasar hukumnya ketemu setidaknya ya, ada dari perspektif menurut pandangan pribadinya panjenengan, apa yang harus dibuktikan, di mana hotspot pertarungannya ini saat ini antara tadi misalnya mesti ada kerugian negara yang dibuktikan, Ya. ada proses melawan hukum yang dibuktikan, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi misalnya. Ya. Ini tahapannya seperti apa yang akan terjadi ke depannya itu? Ya, saya kira ini adalah pembuktian dari dua kubu ini, Mas. Kubu KPK yang mentersangkakan dan kemudian kubunya Gus Yakut yang menjadi tersangka. Maka yang harus dibuktikan itu tadi, apakah penerapan pasal 64 ayat 2 untuk kemudian yang katanya melarang pembagian 50-50 itu benar? Menurut kan yang menilai kan bukan KPK, Mas. Yang menilai itu adalah pengadilan nanti. Yang harus menguji di situ. Tapi diskusi yang menarik lagi adalah selain itu, saya kira nanti terkait dengan pembuktian kerugian negara. Apa itu? Apakah ini kan eksesnya itu kan bagaimana? Apakah keuangan haji itu adalah keuangan negara? Kan begitu. Sekarang kita perjelas di situ. Saya daftar haji. Ya. Saya daftar haji, uang saya masukkan, saya bayar, ya kan? Lalu dikelola oleh BPKH. Betul. Sampai waktu yang tertentu saya ngantri, ketika waktunya berangkat, uang saya digunakan. Uangnya dikembalikan lagi dalam bentuk layanan. Ya, digunakan lah ya dalam bentuk layanan. Tapi sepanjang itu kan kemudian ada di investasi di bank muamalah kalau nggak salah. Bank syariah. Dan seterusnya. Kan itu pertanyaannya, apakah itu uang negara? Iya. Artinya apa? Ini kan kerugian negaranya di mana? Kan begitu ya. Karena kalau menurut undang-undang yang mengatur tentang kerugian negara, keuangan negara itu adalah keuangan negara atau yang bisa dikonversi dalam bentuk uang ataupun barang, bernilai uang ataupun barang. Nah, ini yang kemudian karena begini, dengan adanya dibagi 50-50 itu kan negara justru BPKH justru efisien 600 miliar tuh kalau dihitung itu. Benar itu ada BPK ya yang mengeluarkan angka itu ya. Jadi justru efisien. Kenapa? Karena harusnya dikeluarkan untuk haji khusus, untuk haji reguler, haji regulernya dibuat 50-50 harusnya lebih besar, maka itu kan lebih efisien. Nah, makanya pertanyaannya adalah apakah ini adalah kerugian negara atau bukan? Makanya di awal tadi saya bilang, kalau kemudian penyalahgunaan wewenangnya itu adalah menggunakan APBN, menggunakan uang APBD, menggunakan uang BUMN, itu definisi keuangan negaranya kan jelas di situ. Lebih mudah ya? Lebih mudah. Nah, makanya ini pembuktian bagi KPK sesungguhnya. Apakah kemudian konstruksi hukum yang digunakan untuk kemudian mentersangkakan Gus Yakut itu tepat kan begitu ya? Kan ini masih pentersangkaan bukan vonis. Vonisnya oleh hakim kan begitu ya. Nah, oleh karena itu tadi misalnya ada analogi lain saya lagi misalnya terkait dengan keuangan haji. Karena apa? Keuangan haji itu diatur secara limitatif dalam undang-undang yang lain, Mas. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Nah, di situ bahkan ini karena sampean kan santri nih. Jadi di situ ada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang keuangan haji, kemudian ada PP Nomor 5 tahun 2017. PP itu turunannya. Di situ jelas. Keuangan haji yang dikelola oleh BPKH, uang calon jamaah yang disetorkan oleh jamaah ke BPKH. Jadi sekarang itu jamaah haji itu jumlahnya 5,5 juta orang, Mas. Yang sudah daftar. Yang sudah daftar dan uangnya itu terkumpul kurang lebih 182 triliun. Nah, uang itu kemudian dipegang BPKH. Kalau kalau menjelang musim haji itu uang jamaah akan dikembalikan ke jamaah haji. Nah, mereka yang masih nunggu 5, 30, 40 tahun itu uangnya diputer sama BPKH. Kemana? Beli emas, deposito, beli sukuk dan lain-lain. Nah, ya kan? Tapi kemudian uang ini apakah uangnya ini adalah uang negara? Tidak. Kenapa? Karena uang yang baik uang pokok setoran awal tadi itu kan dikembalikan ke jamaah dalam bentuk layanan. Dan kemudian uang pelunasan juga sama. Dan kemudian hasil pengelolaannya juga apakah diberikan ke negara? Dividennya negara kan tidak.
Seperti halnya BUMN misalnya. Berarti kalau Dikembalikannya, makanya kalau sampean sudah daftar haji, nanti ada virtual account. Virtual account itu kita bisa memantau perkembangan keuangan kita. Misalnya Mas Rozalin daftarnya tahun 2020 misalnya. Asumsinya kalau di Jakarta kan 20 tahun lagi berarti 2040. Nah, itu bisa dipantau tuh. Kan ada keuntungannya tuh. Diberikan oleh BPKH. Semuanya dikembalikan oleh BPKH kepada apa namanya? Jamaah. Dan bahkan lebih tegas lagi dinyatakan dalam setiap biaya haji itu kan ada kepresnya. Keputusan presiden terkait dengan BPIH. Biaya penyelenggaraan ibadah haji khusus, ibadah haji reguler ada di situ, Pak. Semuanya tidak ada yang menyebut sumbernya itu dari APBN. Ya kan? Bisa dicek setiap kepres, bahkan keputusan presiden tentang biaya haji 2020 bisa diakses. Semua bisa diakses. 2020 sampai ke belakang nih. Artinya satu lagi, Mas. BPKH itu dari uang yang terkumpul tadi, dari setoran jamaah itu kan buat investasi bank. ya, Banknya namanya Bank Muamalat. ya. Bank Muamalat itu dulu dikuasai oleh swasta, bahkan ada investor Timur Tengah, kemudian mereka mundur dan kemudian sahamnya itu dihibahkan ke BPKH. BPKH menggunakan uang jamaah untuk investasi di situ. Bahkan BPKH memiliki saham sebesar kurang lebih 86%. Mayoritas kan. Mayoritas pengendali, ya kan? Nah, oleh karena itu di situ pertanyaannya, kalau ini adalah keuangan haji, itu adalah keuangan negara, maka Bank Muamalat itu adalah bank BUMN. Tapi faktanya kan bukan. Nah, ini akan menjadi diskusi yang menarik, pertarungan hukum di meja persidangan nanti. Iya. Makanya tadi yang saya garis bawahi adalah penyebutan kerugian negara ini cukup challenging. Yes. Karena dia bukan uang negara. Lalu itu harus dibuktikan di persidangan. Harus dibuktikan. Artinya klaim kan sempat ada keluar kerugian negara 1 triliun. Ya. Nah, klaim ini harus dibuktikan ini. Cara membuktikannya diantaranya itu harus melewati logika seperti itu tadi ya. Uang negara, benar nggak uang negara? Karena uang itu dasarnya dari individu, dibiaya, disimpan di situ, dan itu tidak masuk di APBN. Iya. Oke. Nanti pertanyaannya kalau ini bisa panjang lagi tuh kalau di persidangan bisa digali. Betulkah kerugiannya itu 1 triliun? Betul. Atau apakah 1 triliun itu kerugiannya sudah benar perhitungannya? Kan begitu. Siapa yang melakukan audit? Apakah auditnya itu dari BPK atau dari yang lain? Karena ada satu case misalnya kasus lain misalnya ternyata menggunakan perhitungan sendiri oleh penyidik. Ya. Nah, kan kemarin bukan dari BPK kan itu. Nah, yang 1 triliun sedang dihitung katanya. BPK mengatakan sedang dihitung, tapi angka 1 triliun kan sudah keluar dari KPK. Iya, awal-awal dulu. Awal-awal ketika penyelidikan. Iya, ketika penyelidikan. Nah, makanya sebetulnya begini. Kita juga harus fair juga, Mas Rozali. Artinya gini, KPK tentu kan sebagai lembaga negara yang bertugas menegakkan hukum itu kan juga pasti punya strategi dan tidak mau tersangkaannya itu juga rontok juga misalnya di pra-peradilan atau apa. Nah, maka itu saya kira memang sampai dengan hari ini kan Gus Yakut sendiri kemudian tidak mengakui kalau ada aliran uang masuk ke beliau, ya kan gitu kira-kira ya. Tapi seandainya kemudian ternyata nanti di pengadilan juga dibuktikan lain, ternyata ada aliran, ya perdebatannya jadi tidak seperti hari ini kan gitu ya. Artinya nanti kasus ini betul-betul akan terang benderang itu di pengadilan. Kenapa? Karena ruang-ruang kemarin ada ratusan saksi yang diperiksa begitu ya. Bahkan travel ada yang katanya sudah mengembalikan uang miliaran. Kita kan nggak tahu nih konstruksinya bagaimana, uang itu asalnya dari mana. Kenapa kemudian KPK bisa mengambil atau kemudian bahasa mereka mengembalikan uang itu, travel itu. Karena semalam kan saya diskusi di salah satu TV nasional dengan mantan penyidik KPK, dia juga heran tuh. Yang kemudian kenapa kemudian keuntungan travel itu juga diambil juga sebagai barang bukti gitu ya. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan yang saya kira bisa di-challenge nanti di pengadilan. Betul. Sehingga tapi tadi harus dilihat juga bahwa
per hari ini Gus Yakut kan menolak atau kemudian tidak menyatakan bahwa ada aliran uang masuk ke dia. Ya. Nah, karena kalau misalnya diskusi kemudian ternyata ada fakta bahwa kemudian beliau ini misalnya menerima baik langsung maupun tidak langsung uang-uang itu atau kebijakan 50-50 itu dipengaruhi oleh unsur-unsur lain gitu Mas. Yeah. Di luar unsur yuridis dan unsur-unsur tadi sosiologis yang kita sampaikan, maka ya ceritanya akan berbeda. Betul. Ceritanya akan berbeda. Gitu. Wah, ini still long way to go ini berarti ya. Berarti setelah ini akan ada pengadilan digelar dan saksi-saksi akan membuka Dan satu yang perlu disampaikan juga Mas, ini kan masih dalam proses penyidikan. Iya. Jadi seseorang ketika kita harus masyarakat atau publik itu harus melihatnya itu sebagai menggunakan perspektif presumption of innocence. Itu ada di undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Praduga tak bersalah. Praduga tak bersalah artinya apa? Sepanjang belum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka seseorang yang ditersangkakan itu dilindungi hak asasinya. Maka itu saya kira ya kita tidak boleh menjudge dulu. Ada kok yang orang-orang yang kemudian ditersangkakan oleh KPK kemudian pra peradilannya menang, ya kan? Dan kemudian dia bisa bebas, perkaranya selesai atau bahkan ada yang menang di kasasi. Jadi belum ini episode kuota haji ini masih akan panjang. Tapi biasanya ketika seseorang kemudian SOP di KPK dan ini KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik yang lama maupun yang baru begitu ya. Ketika di KPK itu kan SOP-nya setelah jadi tersangka maka babak berikutnya adalah akan dilakukan penahanan. Nah, ini namanya upaya paksa. Nah, meskipun demikian, tapi kan bisa orang yang jadi tersangka KPK, kejaksaan, kepolisian itu kan bisa melakukan pra peradilan. Yeah. Nah, uji pra peradilan itu adalah termasuk tadi menguji tadi benar nggak cara KPK menetapkan tersangka itu prosedurnya sudah tahapannya sudah benar. Nah itu apakah nanti Gus Yakut akan melakukan upaya itu ya? Saya tidak berhak bicara. Kuasa hukumnya kuasa hukumnya nanti akan berhak bicara. Menarik sekali ini salah satu ya ini karena juga isunya juga sudah sangat lama ya, sudah sangat lama menjadi konsumsi publik. Ya. Menjadi konsumsi publik. Dan isu haji ini kan memang isu yang Mas, membuat sentimental seseorang karena ada sentimen keagamaannya di situ. Ya. Kemudian juga melibatkan uang yang besar. Kalau kita misalnya uang haji itu kurang lebih per tahunnya itu berputar kira-kira 20 triliun Mas. Belum lagi misalnya sentimen orang-orang yang merasa kecewa antrinya sudah puluhan tahun. Nah, ini dengan adanya kasus ini ya mereka apa sih namanya? Tentu emosional, sentimental lah dengan yang begini-begini. Oleh karena itu saya kira ya kita harus bersabar, ya, menunggu proses hukum ini tuntas. Walaupun saat ini kan sudah berseliweran orang membuat opini masing-masing begitu. Ya, ya, opini sudah menjadi hak semua orang. Jadi ya itu harus kita hormati juga. Oke. Jadi ini banyak sekali yang sudah kita bicarakan tadi ya, baik dari aspek hasil pengawasannya Komnas Haji dari perjalanan beberapa kali haji di Indonesia dibandingkan dari tahun sebelumnya sejak COVID misalnya sampai di Haji 2024 yang ramai ini. Lalu kemudian sedikit menyinggung mekanisme atau alternatif haji biar haji itu makin ramah terhadap jamaah haji dengan mekanisme tanazul dan murur misalnya dan lain sebagainya. Kira-kira untuk kasus haji 2024 ini apa yang perlu kita perhatikan atau apa yang perlu kita garis bawahi nanti, Mas? Ya, saya kira karena ini sudah masuk ranah law enforcement begitu ya. Jadi yang jelas bahwa proses hukum ini harus fair gitu ya, harus adil, akuntabel dan transparan. Bahwa KPK memang memiliki hak atau memiliki tugas untuk kemudian melakukan penyidikan terhadap setiap ada tindakan yang diduga
mengarah kepada tindak pidana korupsi dan itu kemudian ada kerugian negara, maka memang kewajiban KPK untuk turun. Nah, namun demikian KPK juga dituntut untuk profesional. Nah, sisi lainnya kemudian orang atau pihak-pihak yang ditersangkakan kan sekarang sudah ada dua tersangka. Bahkan kalau kita lihat Mas, pohon kasus ya. Sebenarnya ini tidak cuma nanti dua orang ini. Saya menduga nanti juga akan ada, kalau ini berjalan terus ya, ini akan ada tersangka-tersangka lain. Misalnya dari pihak travelnya kan begitu ya. Kan yang diuntungkan kalau memperkaya diri atau orang lain atau korporasi kan berarti ada dua pihak nih. Ada yang memberikan keuntungan dan ada yang menerima keuntungan. Nah, tapi ini harus berjalan transparan, fair dan kemudian adil. Sebaliknya kalau kemudian Gus Yakut dan pihak-pihak yang ditersangkakan itu merasa ini adalah tidak benar, ya silakan dibuktikan di pengadilan nanti. Bagaimana caranya ya? Mereka kan punya tim hukum begitu ya, termasuk pra peradilan, termasuk nanti eksepsi di pengadilan, termasuk nanti kemudian mendatangkan saksi yang meringankan. Itu kan koridor hukumnya seperti itu. Yang jelas bahwa kemudian masyarakat sekarang ini beropini macam-macam begitu ya. Ya inilah risiko sebagai pejabat negara. Ya betul. Karena kan ya, dan hari ini kan kebebasan kita itu kan begitu luar biasa, apalagi ada media sosial begitu ya. Dan saya kira ya Gus Yakut saya kira juga memaklumi itu, memahami itu. Dan tapi satu hal saya kira yang dilakukan oleh Gus Yakut hari ini, misalnya dia datang dengan kepala tegak ke KPK, tidak kooperatif begitu ya, tidak misalnya melarikan diri ke Venezuela atau Meksiko gitu. Dia hadapi itu dan cukup kooperatif ya dengan ini. Saya kira juga penting dan itu kan nanti akan dinilai juga dalam nanti di persidangan apakah berbelit-belit atau kooperatif. Nah, sejauh ini saya kira ya, dan pernyataan-pernyataannya juga tidak menyudutkan KPK. Biasanya kan ada yang membuat narasi-narasi yang kontra narasi yang saya kira kurang produktif ya. Tapi beliau saya kira cukup fokus menghadapi isu ini. Karena memang ancamannya tidak main-main Mas. Pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 itu kan minimal 3 tahun, maksimal 20 tahun. Kemudian pasal 3-nya, pasal 3 Undang-Undang Tipikor ini kan minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun. Jadi dengan situasi seperti ini maka ya harus menggunakan instrumen seluruh instrumen hukum untuk kemudian melakukan perjuangan bagaimana meyakinkan pengadilan nanti untuk kemudian bahwa tidak bersalah. Sebaliknya KPK ya memperjuangkan dia untuk memperjuangkan dakwaannya supaya terbukti kan begitu. Ya itu saya kira sesuatu yang sudah diketahui semua orang lah. Gitu. Nah, tapi masih akan ada babak-babak nanti, misalnya ada penahanan, apakah nanti ada peradilan atau tidak dari tim para tersangka ini, atau kemudian langsung ke pokok perkara. Dan KPK sampai hari ini kan masih melakukan pemanggilan. Ini yang saya sebut bahwa KPK sangat hati-hati dengan isu ini. Karena tadi tidak seperti biasanya mentersangkakan orang dengan menggunakan pejabat negara yang menyalahgunakan wewenang yang itu berkaitan dengan APBN, APBD atau kemudian BUMN gitu ya. Ini menyangkut kuota haji dan keuangan haji. Gitu. Ya semoga ini terus kita kawal lah, karena ini sudah menjadi di ranah hukum. Kita sebagai publik tentu penegakan hukum ini juga kita hormati KPK, tapi juga boleh dong kita kritis dengan apa yang sudah dilakukan oleh KPK begitu ya. Kritisnya bukan apa-apa, bukan untuk, saya kira suara saya juga tidak akan berpengaruh apa-apa begitu ya. Tapi maksud saya publik berhak untuk mengawal ini. Kenapa? Karena supaya penegakan hukum ini on the track. Karena penegakan hukum tidak boleh melanggar hukum. Nah, sejauh ini KPK juga saya kira masih on the track lah gitu ya. Masih on the track lah. Masih on the track. Baik. Sebaliknya Gus Yakut juga kooperatif dan kemudian tadi menuju KPK dengan kepala tegak. Gitu ya. Kemarin juga waktu saya wawancara dia menyampaikan keyakinannya terhadap jalan yang dia pilih. Jadi jika seandainya
ada kesempatan lain yang datang, dia menggambarkan ada kesempatan lain datang untuk mengambil jalan yang sama demi menyelamatkan atau menekan angka kematian jamaah haji, Ya. dia masih akan berani untuk ngambil langkah yang sama meskipun resikonya masih seperti ini. Ya. Nah, tapi satu lagi Mas, ini ada yang menarik perkembangannya. Pasal 9 tadi, pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 gitu ya. Itu kemudian kan memberikan kewenangan kepada menteri terkait dengan kuota tambahan. Ya, Direvisi undang-undang ini oleh DPR. di undang-undang Di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025. 2025. Ya. Apa isinya? Isinya adalah menarik. Pintu ini kemudian, masalah kuota ini kemudian dijadikan pintu masuk oleh DPR untuk menambah kewenangan mereka. Apa maksudnya? Dulu kewenangan yang melekat di DPR itu dalam urusan haji itu cuma satu, Mas. Apa itu? Penentuan BPIH harus disetujui oleh DPR. Oke, Ya kan? di situ saja. Di situ saja. Kalau yang lain kan tugas-tugas mereka pengawasan. Kalau yang saja. baru? Kalau yang baru, jika ada kuota tambahan, maka kementerian itu harus meminta izin kepada DPR. Oke, menarik ini. Masukkan barang ini kan? Masuk. Nah, ini artinya bahwa ini yang disebut dalam undang-undang itu ada namanya Mas, disharmoni. Ada disharmoni. Disharmoni Siapa itu- yang nggak harmoni? Bukan, disharmoni maksud saya ini. Disharmoni antara pasal 1 dengan pasal yang lain. Pasal 64 ayat 2 itu seolah-olah berbenturan dengan pasal 9. Ya. Benar ya? Mm-mm. Ini sering terjadi, kadangkala disharmoninya itu terjadi di dalam undang-undang dengan dalam satu undang-undang, kadangkala antar satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Di undang-undang yang baru sudah agak harmoni belum? Ya tadi Jadi jalan keluar pengharmonisasiannya tadi itu adalah supaya tidak terjadi persoalan hukum yang Sama. soal kuota ini, maka kemudian direvisi menjadi minta izin ke DPR. iya, harus ada persetujuan dari DPR, ya kan? Jadi- Tapi ini juga beresiko. Beresikonya begini, seandainya kuota itu mendadak, Ya. harus DPR ada reses prosedur, misalnya. reses. Kayak kemarin, waktu kemudian ketika persoalan kuota ini, DPR-nya kan juga sedang, anggota-anggotanya ya, itu kan sedang berjuang di dapil mereka pemilu legislatif, Mas. Oh iya. Iya dong. Betul. Pemilu Sehingga 2024. belum lagi kan antara pemilu legislatif dengan pilpres itu kan digabung. Ya. Sehingga konsentrasi untuk ngurusin haji itu juga ya nanti dilihat aja rapat-rapat mereka, sehingga tidak begitu optimal. Ya. pengawasannya. Nah, maka ini haji akan terus menjadi isu yang menarik. Oke. Dan selama haji menjadi isu yang menarik dan penting di Indonesia, Komnas Haji akan tetap eksis. Tetap akan dibutuhkan. Iya, di situ ada masalah haji, di situ ada Komnas Haji. Mas Mustoleh, terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita mungkin dari perspektif yang Anda sampaikan, kita jadi dapat banyak insight ya. Karena kalau misalnya dari berita-berita itu kan biasanya to the point, tapi cenderung tidak menjelaskan whole progress atau semua masalah di dalam satu perkara itu. Dan kita punya kesempatan di ruang podcast untuk menjelaskan lebih jauh ya, sampai ke persoalan-persoalan yang lebih dalam. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Teman-teman di ruang publik, obrolan kami dengan Mas Mustoleh akhirnya memperjelas beberapa hal, di antaranya perdebatan antara pasal 9 dan 64 di mana ada perubahan di undang-undang yang lebih baru, dan kemudian persoalan-persoalan termasuk misalnya anggapan atas kerugian negara, melawan hukum, terus apakah ada unsur memperkaya diri sendiri, termasuk juga latar belakang adanya pengambilan keputusan perubahan yang dilakukan oleh Kementerian Agama tahun 2024 untuk mengubah kuota haji dari 92 dan 8% seperti tahun 2023 menjadi 50-50. Jadi itu sudah dianalisa dan kami harap itu menambah perspektif Anda soal kasus ini, sehingga kita memiliki informasi yang lebih komprehensif dan membuat kita lebih bijak untuk menentukan sikap dan ya paling tidak berpikirnya nggak terlalu keliru lah.
Demikian obrolan kami, kita jumpa di pertemuan atau obrolan yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.